Ya, kita lanjut dengan risalah jamiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Qala al-habib Muhammad bin Habsyi rahimahullah taala fi kitab risalah jamiah. Nafa'allahu bihi bi ulumi barakatihi fid darin amin. Ila an qala radhiyallahu anhu wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlas. Kita akan bahas bahwa rukunnya salat itu sebenarnya sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Makanya sekali lagi ketika ada orang kok sengaja ninggalna salat padahal rukunnya cuma ngono-ngono tok ora akeh. Itu ya perlu diketaki lah pokoknya lah. Oke. Sementara sunnahnya ada banyak. Ya, makanya kemudian disebut wayam bagil itina bi jami' sunan. Kemudian untuk sekilas untuk lebih itu lagi bahwa sunnah dalam sholat itu nanti dibagi dua. Ya, ada sunnah disebut dengan sunnah af'al, ada sunnah hayat. Ya, sunnah af'al, ada sunnah hayat. Napa iku sunnah af'al? Sunnah af'al itu sunnah yang sudah amat sangat melekat sehingga dianggap seperti bagian dari sholat, tapi itu sunnah. Yang mana sunnah ini kalau ditinggalkan dianjurkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan itu tidak banyak, itu cuma 5 ya, atau 6 ya, 6. Ya, apa yang itu? Yang pertama adalah tahiyat awal, tasyahud awal. Ya. Jadi itu lebih detail lagi 20, Beb. Detail lagi 20, mana yang paling enaknya lah ijmal ya. Ijmal itu 6. Ya, tahiyat awal, tasyahud awal, kemudian duduk di tahiyat awal. Ya, duduk di tasyahud awal, kemudian sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Ya, tahiyat awal, duduk di tahiyat awal, kemudian tasyahud sholawat kepada Nabi tahiyat awal, terus tasyahud sholawat kepada Nabi di tasyahud sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir, kemudian duduk di tasyahud akhir, sama nanti kunut, ya, kunut subuh atau kunut witir di akhir Ramadan. Ya. Niku 6 hal yang kalau ditinggalkan ya, disunnahkan untuk sujud sahwi. Misalnya ninggalke tanpa sujud sahwi, tidak ada masalah, boleh. Ya, boleh. Tapi sunnahnya tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Itu sunnah apa? Sementara ada lagi sunnah namanya sunnah hayat. Ya. Sunnah hayat itu sunnah dan juga kalau ditinggalkan tidak dianjurkan sujud sahwi. Dan itu banyak. Ya. Beberapa ulama sampai nyebut sampai 70, 60 dan banyak pokoknya lah. Ya, di antaranya adalah ya doa istiftah, ya, kemudian ngangkat tangan saat takbiratul ihram, ya, atau saat takbir intiqal, saat takbir perpindahan dari berbagai macam gerakan itu, terus naruh tangan di atas pusar sedikit, ya, terus menggenggam, ya, menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Ya. Jadi nek jenengan delok wong misale kok ngene, ana sing ngene, ya, iku mungkin ya dompete sebelah kono mungkin dijogo. Ya ora sambok paedo, ya. Itu ora sambok, kuwi ora sesuai sunnah, iki salatmu batal. Sunnah, ya, sunnah. Ya, itu sunnah hayat. Di antaranya juga adalah mengucapkan amin ya, saat setelah selesai membaca Fatihah. Itu hukumnya sunnah. Ya, di madhab kita, di madhab Syafi'i, ya, ketika misalnya kita sholat, ya, terus imame kita makmum sama orang, imame kok baca waladhdallin, kita disunahkan baca amin. Ya, kalau sholatnya jahriyah ya jahriyah. Ya, dikeraskan. Ya, dikisahkan ada orang ini bukti bahwa wong iku kudu ngerti hukum, ya, ngerti hukum. Di mazhab Maliki niku baca amin bagi makmum ya, saat sholat ketika imamnya baca Fatihah iku sunnahnya sir, diem, namanya pelan. Jadi makanya dengan misalnya ono imam sholat kok waladhdallin kok makmumnya cuman menang tok ketoke. Lah iku ketemu mazhab Maliki. Ya, karena di mazhab Maliki membaca amin saat sholat atau saat selesai baca Fatihah di dalam sholat iku sir, ya, dibaca pelan. Ya, ada satu orang dikisahkan bertamu wong mazhab Syafi'i bertamu ngun kampung mazhab Maliki kabeh. Ya. Mazhab Maliki kabeh. Ya, karena tamu, ya, tuan rumahnya mempersilahkan untuk jadi imam. Wis imame mazhab Syafi'i, ngertine dhek pokoknya nek aku bar waladhdallin makmumku kudu amin. Ya. Sedike baca Fatihah waladhdallin. Kok ora krungu amin, Dek. Baleni meneh. Suwi waladhdallin. Ora krungu meneh. Baleni meneh sampai ping 3.
Rodok mangkel dhek balik. Kowe nek ora sampe ora amin, aku ora meh rukuk. Wes. Ya. Ini bukti bahwa seandainya dia tahu apa hukum, ya sebenarnya dia tidak ada masalah karena ngucap amin itu sudah sunnah. Ya. Ngucap amin dengan jahar pun ketika apa sholat makmuman di sholat jahriyah itu juga hukumnya sunnah. Jadi nek sampean sholat ora krungu suara amin, wis sholat terusno. Ojo balik orang meh rukuk soalnya kowe amin aja ngono. Ya. Kemudian ada di antara sunnah lagi misalnya bacaan saat rukuk, saat sujud ya dan lain sebagainya niku sunnah. Ya, jadi istilahnya ketika tidak dibaca ya tetap sholatnya dianggap sah tapi kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Ya, kemudian di sini disebutkan wayam bagil i'tina'u bil ikhlas. Ya, seyogianya orang-orang yang sholat itu juga memperhatikan keikhlasannya. Ya. Napa niku ikhlas? Al ikhlas iku al amal lillahi wahdah, beramal untuk Allah. Ya. Ini maka disebutkan para ulama ada 3 tingkatan ikhlas. Ya, tingkatan paling tinggi niku ketika tiang niku beribadah, ya, apapun ibadahi niku hanya mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Pokoknya Allah merintahno, Allah ngelarang tak lakoni. Ya, Allah merintahno tak lakoni, Allah melarang tak tinggalke. Wis pokoke iki aku apa ngarep ridhone Allah Taala tok. Ora mikir surga, ora mikir neraka. Iku tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Yang kedua, orang melakukan ibadah saat tetapi dia ada embel-embel kepengen mlebu surga. Atau wedi mek neraka. Ya, tetap dihukumi para ulama masih masuk kategori ikhlas. Tingkat yang terakhir itu adalah orang yang ya, mengerjakan sesuatu karena ada fadilah di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Fadilah itu keutamaan yang bisa diraih. Ya, misalnya wong niku sholat duha karena kepingin rezeki ini ditanggung lancar atau lancar. Ya. Jadi dia sholat duha tujuannya biar rezeki ini lancar. Tetap dihukumi sebagai ikhlas. Kenapa? Karena yang menjanjikan bahwa sholat duha niku bisa melancarkan rezeki niku Rasulullah. Rasulullah dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggap dia masih yakin kepada Allah. Ya. Walaupun itu termasuk kategori sing ikhlas yang paling rendah. Ya. Tapi apapun itu, yang penting sebisa mungkin pokoknya ibadah itu ya karena Allah. Ya. Ibadah karena Allah. Ojo gara-gara raskin ngono aja. Wayam bagil hudur dan juga di seyogianya orang itu hudur. Ya. Apa itu hudur? Wahuwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Dia tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan. Artinya di bahasa kasarnya ketika apapun yang dia ucapkan dia tahu maknanya. Wah, lah itu berarti kudu belajar bahasa Arab. Oh, tidak harus detail, pokoknya makna global. Ya. Misalnya jenengan baca Fatihah, pokoknya ngertimu makna global Fatihah niku ya satu pengagungan kepada Allah, kedua isine doa, ketiga isine pernyataan bahwa kita itu hanya menyembah kepada Allah. Wis cukup. Ya. Jadi dengan tidak perlu tahu bahwa alhamdulillah rabbil alamin itu artinya apa. Apa sampai ngerti nahwu nih, alhamdulillah iki apa mubtada apa khobar apa fa'il walah. Kapan ikhlasmu nek ngono kuwi? Kapan hudure nek ngono kuwi ya. Pokoknya dia mengetahui secara global apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kerjakan. Artinya ketika dia sholat misalnya, dia tahu bahwa dia sholat ini adalah salah satu cara ya, seorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berusaha untuk merenungi bahwa gerakanku sing berdiri, rukuk, sujud itu adalah bentuk dari ya tadzallulku, ya perendahan diriku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hudur. Dan juga diajarkan juga al khusyuk. Ya. Napa niku khusyuk? Huwa sukunul a'dha. Khusyuk niku sukunul a'dha, tenangnya ya anggota tubuh. Jadi aja salat mek garuk-garuk ngene wis. Ketok nek durung ngadus bareng berarti ya. Ya, sukunul a'dha, ya. Anggota tubuh niku tenang. Artinya fokus dengan gerakan atau bacaan salat. Ya. Pikiran pun juga orang ngelantur. Aja salat kelingan wah utangku kayak durung dibayari. Atau teori masa kini, nek barangmu hilang sholat. Jadi sholat tujuannya ben kelingan barangnya.
Iku berarti wong niku mboten khusyuk. Ya. Bahwa sukun a'dha, khusyuk niku adalah tenangnya anggota badan. Wa hudurul qalbi, ya, hadirnya hati. Jadi pikirannya hadir. Ya, ngerti. Wa tadabburul qiraah, merenungi bacaan yang dia baca, bukan cuma Al-Qur'an, bacaan apapun yang dibaca saat sholat. Dari mulai istiftah, ya, kemudian baca Fatihah, surat, kemudian ketika dia mengucap Allahu Akbar, ketika rukuk bacaannya apa maknane, ya, dan lain sebagainya. Wa tafahumuha, dan berusaha untuk memahaminya. Wa tadabburudz dzikr, ya, merenungi setiap zikir yang dibaca. Fa inna ma yataqabbalullahu binas sholati, karena Allah Subhanahu wa taala menerima dari salatnya seseorang itu biqadril hudur, dengan kadar hudurnya orang itu, apa yang dia pahami. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yataqabbalu sholata minal abdi ma'aqal, yang dipahami oleh si hamba ini. Ya, jadi jenengan pahami salat iku pokoke ngadep Gusti Allah, ya ngadep iku diterima. Salat itu pokoknya rukuk sujud, ya berarti gerakan tadi diterima. Ya. Tapi sebagai ulama bilang bahwa khusyuk niku ya, wajib. Ya. Khusyuk niku wajib. Sampai diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri menyatakan man lam yakhsha' fi sholatihi fasadat sholatuhu. Orang yang tidak khusyuk di sholatnya, maka sholatnya rusak. Ya, rusak. Tapi ini kemudian jangan jadi alasan untuk orang-orang meninggalkan sholat. Karena para ulama tasawuf selalu menyatakan bahwa khusyuk, ikhlas, hudur itu bukan diraih secara gampang, tidak, dilatih. Dilatih. Makanya jangan misalnya baca Tanwirul Qulub, baca Bidayatul Hidayah, atau baca apapun ketika bahas sholat, mereka selalu menyatakan jahid, usahakan semaksimal mungkin. Jadi memang mereka menyatakan bahwa sholat dianggap sholatku ora khusyuk ora terima. Iya benar. Tapi ketika ada orang yang dia tahu dengan tahu, ya paham bahwa aku durung khusyuk, wis mending aku ora sholat. Lebok neraka langsung nek kuwi aku. Ya. Karena para ulama menyebut itu bukan sebagai penakut-nakut ben wong ora sholat, enggak. Tapi sebagai pemacu supaya kita ini semaksimal kita berusaha untuk khusyuk. Karena para ulama pun yang menyatakan bahwa sholat tidak khusyuk itu rusak, itu tidak pernah menyatakan bahwa wis daripada kowe ora khusyuk ora sholat, ora ono sing ngomong ngono. Ya. Ku nek ono, ya kon mrene ketaki sak kene wae ya. Ya. Jadi bukan berarti sekali lagi bahwa tidak bisa khusyuk menjadi alasan tidak sholat, enggak. Karena setiap hal, setiap sikap itu, ya akhlak itu harus dilatih. Semakin sering jenengan latihan maka semakin mudah, ya, atau semakin meningkat tingkat kehusyuan, kehuduran jenengan. Tapi yo ibarat bal-balan lah. Orang tahu latihan bal-balan, baru kuwi aja main bal-balan, futsal wae lah. 5 menit terus menggeh-menggeh. Ngono meh dadi pemain sing ngalahke Messi, Ronaldo. Wong ora turu kok ngimpi. Wa yahrumur riya, kemudian riya juga menjadi haram. Fi sholati wa ghairiha, baik dalam salat maupun di lainnya. Apa iku riya? Riya niku beribadah li ajlin nas. Ya. Kepengin beribadah karena harapane ya, dapat pujian, dapat hadiah, dapat apa segala macam. Ya. Apapun dalam salat maupun dalam yang lain. Ya contohnya misalnya ngaji lah. Ngaji ben dia dianggap alim ngono kuwi. Tapi orang nggo buku, orang nggo bolpen, ngaji apa kuwi. Ya. Tapi riya ini dalam ibadah. Ya, riya ini hanya ada dalam hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah. Sementara dalam hal-hal yang ya, sosial, ya, yang tidak ada hubungan dengan ibadah, ya tidak ada yang namanya riya. Jadi misalnya jenengan ya kepengen ketemu kancamu nganggo minyak wangi. Iku nek kancamu ngomong, "Wah, minyak wangi larang, riya kuwi ya ora iso." Ora iso. Ya. Beli di mana orang kontrak kok ora ketipu, pinter. Ya.
Atau misalnya meh ketemu wong, klambimu mbok gawe sing anyar sing larang paling sarungmu apa misale BHS lah sing rego jutaan. Iku ndak bisa orang itu orang kancamu ngomong, "Wah, kowe apa nganggo sarung ki mesti riya." Ndak, karena riya niku dalam ibadah. Ya. Sing ngono niku biasanya sombong wong ngono kuwi ya. Karena sombong iku kabeh, ya, iku sosial sombong iso. Wis sengaja nganggo sarung sing apik ben dikira ketok piye lah. Iku sombong. Tumpake ning ngarepe. Mereke tempel bathuk, Beb. Ya, jadi sekali lagi ini bukan hal soal ini soal riya, kemudian soal uang itu khusyuk, hudur dan sebagainya, itu soal perkara hati. Itu bukan ranah kita untuk menghukumi. Ya, kita hanya bisa tahu misalnya dari pertanda-pertanda lah. Kayak misalnya kancamu cerita, "Wah, aku mau sholat kelingan utangku kok." Lah berarti kita pertanda ora khusyuk nek salat ya. Tapi di luar itu ketika tidak ada pertanda, kita hanya melihat wong iku sholat ya, sesuai dengan rukun syarat rukunnya, ya wis kita anggap sah. Ya. Mau dia riya, mau dia ndak riya, mau dia khusyuk atau ndak, itu di luar batasan kita. Ya. Karena dalam sebuah kaidah kita Ahlussunnah menyatakan nahkumu bidzahir. Kita hanya menghukumi yang nampak. Wallahu yatawallas sarair. Sementara soal isi jeroane wong iku urusane Gusti Allah. Ya. Jadi aja terus kancamu ketok mlebu masjid kok salat terus mbok ngene iki edian gaya ya. Mlebu masjid nganggo salat barang. Ora usah ngono ki. Ya sarungnya BHS barang ya. Ya, jadi tidak usah digitukan. Ya karena kita pokoknya menghukumi yang zahir. Ya, yang zahir kita ngono ya wis, anggap wae wis dilakoni. Ya, nahkumu bil zahir wallahu yatawallas sarair. Ya insyaallah mangke ketemu kepanggih malih di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap semangat ngaji. Ya mudah-mudahan ilmu kita manfaat sedaya, kita saged ngamalaken ya rak ketang. Karena sebutkan dalam di Zubat itu wa'mal walau bil usri kaz zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumati. Sing hafal Bi Hamid tok, masyaallah Bi Hamid iki. Ya. Oh riya. Nah iki riya rada hasanah niki kita. Riya rada hasanah ya. Ya. Jadi semaksimal mungkin dari 100 pengetahuan yang kita ketahui paling tidak 10% yang bisa kita amalkan. Ya, kemudian kita saged ngamalke sempurna semaksimal mungkin sehat walafiat tanpa halangan yang di luar batasan kita. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين.
لم يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.